warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera selalu. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021. Perkenalkan, saya Sri Handariati, guru SMK Negeri 1 Prajikan Bondowoso, sekaligus mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021 di Universitas Negeri Malang. Saat ini, saya melaksanakan uji kinerja UKM PPG tahun 2021, di mana pada uji kinerja UKM PPG kali ini, saya melaksanakan praktik pembelajaran bersama peserta didik secara tatap muka. Praktik pembelajaran kali ini, saya mengambil topik pemijahan ikan secara semi buatan menggunakan hipofisa pada komunitas perikanan air tawar. Untuk rekaman pembelajaran, saya laksanakan pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021. Berikut ini saya tampilkan rangkaian kegiatan pembelajaran yang sudah saya laksanakan bersama peserta didik. Mohon kritik dan sarannya, semoga pembelajaran yang saya lakukan ini menjadi lebih baik. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemaparan video kali ini, saya akan menyajikan topik pembelajaran yaitu pemijahan semi buatan dengan kelenjar hipofisa komoditas perikanan yang menerapkan model pembelajaran problem based learning. Mengikuti pelajaran Ibu untuk hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semoga kejayaan hari ini akan membawa semangat baru untuk kalian semuanya. Oke anak-anak, sebelum Ibu memulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Sebelum memulai pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara Indonesia, Ibu inginkan salah satu ataupun dari beberapa desa untuk membacakan teks Pancasila ya di depan dan teks Sumpah Pemuda. Silakan diikuti oleh seluruh peserta didik. Pancasila. Pancasila. Satu.
hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah ya, kita diberi kesempatan bisa bertatap muka. Tetapi bagi yang masih belum bisa hadir karena sakit, kita doakan semoga cepat sembuh dan kembali bersama di antara kita. Amin. Anak-anak, untuk memulai pembelajaran, nah ini sebelum Ibu menjelaskan tentang materi pembelajaran kita hari ini, ada baiknya Ibu akan memberikan kalian terlebih dahulu pretest. Ya, pretest ini linknya yang juga sudah Ibu berikan di Google Classroom. Sudah Ibu berikan ya. Silakan kalian dilihat dan tolong dikerjakan. Pretest ini akan mengukur kemampuan awal kalian. Silakan dikerjakan, Ibu beri waktu kurang lebih 5 menit. Bagaimana anak? Sudah selesai semua mengerjakan? Ya, gimana hasilnya? Bagus. Bagus. Ada yang di bawah nilainya di bawah KKN? Ada. Oke, nggak apa-apa ya, karena ini merupakan pretest di mana kalian nanti akan jauh lebih banyak mengetahui tentang materi kita sekarang, gitu ya. Nah, kita masuk ke materi kita anak setelah kalian mengerjakan pretest. Materi kita untuk pagi ini yaitu tentang menganalisa pemijahan semi buatan dengan media hipofisa komoditas perikanan. Kemudian untuk KD yang keterampilannya yaitu melakukan pemijahan semi buatan dengan media hipofisa komoditas perikanan. Materi sebelumnya itu terkait dengan materi kita hari ini, gitu ya. Di mana ada wadah, kemudian ada induknya, baru nantinya kita akan melakukan proses pemijahan kita. Baik anak-anak, kita akan masuk ke materi kita, pemijahan semi buatan ya. Nah, sebelumnya ini mungkin kalian semua tahu tentang pemijahan. Siapa yang sudah tahu apa itu pemijahan? Oke, silakan. Apa itu pemijahan? Pemijahan merupakan proses perkawinan antara ikan jantan dan ikan betina. Ya. Yang lain ada yang menambahkan? Silakan. Pemijahan adalah proses bertemunya sel telur Ya. dan sperma dan dilanjutkan dengan fertilisasi atau pembuahan. Oke, betul. Dilanjutkan dengan fertilisasi dan ada pendapat lain? Pemijahan? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Jadi yang dimaksud dengan pemijahan itu adalah proses bertemunya induk jantan dan induk betina, sperma dan sel telur yang sudah bertemu, kemudian dilanjutkan dengan proses fertilisasi atau pembuahan. Nah, pada ikan pembuahannya terjadi di mana? Di luar atau secara eksternal. Ya, lingkungannya adalah di air atau di luar tubuh, yaitu secara eksternal. Nah, kemudian kata kunci yang kedua terkait dengan ini. Kalau tadi tentang pemijahan sudah kalian tahu, sekarang ada teknik pemijahan. Dari pemijahan ikan itu ada 3. Pemijahan ikan secara alami, pemijahan ikan secara semi buatan, dan pemijahan ikan secara intensif. Kalau yang terdahulu sudah kita bahas tentang pemijahan ikan secara alami, nah kita di pembelajaran kali ini akan membahas tentang ini ya, teknik pemijahan ikan secara semi buatan. Nah, ini. Jadi pemijahan ikan secara semi buatan adalah pemijahan induk ikan di mana induk jantan dan betina sebelum dipindahkan terlebih dahulu diberi perlakuan suntikan hormon ya. Yang selanjutnya kedua induk tersebut dilepas di kolam atau di bak pemijahan. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Anak-anak, Ibu di sini disajikan video ya, di mana kalian nanti akan mengetahui bagaimana cara kita melakukan pemijahan semi buatan ya, untuk penggunaan hormon hipofisa yang diambil dari ikan donor ya. Kalian bisa saksikan video ini, nanti selanjutnya kalian berdiskusi dengan kelompoknya untuk
ya. Persiapan alat dan bahan, di mana kesempurnaan dalam persiapan alat dan bahan menentukan keberhasilan dari proses pemijahan buatan itu sendiri. Setelah seleksi induk, dilakukan penimbangan induk untuk menentukan dosis dari ikan donor. Perbandingan ikan resipien dengan ikan donor adalah perbandingan berat, yaitu 1:2. Donor di belakang tutup insang sampai kepala terpisah dari badan. Kemudian, kepala atas untuk dipotong secara vertikal dari bagian tulang hidung sampai putus. Saat otak kelihatan, lalu otak disingkap dikarenakan kelenjar hipofisa berada di bawah otak sebanyak 2 mili dengan menggunakan jarum suntik. Setelah menyaksikan tayangan video, kita akan melakukan praktek pemijahan semi buatan yang diawali dengan persiapan wadah, yaitu mencuci bak atau membersihkan bak fiber dengan cara disikat, lalu ditambahkan larutan klorin secukupnya, kemudian larutan klorin disebar ke permukaan bak. Lalu kita bilas kembali sampai bersih, sampai benar-benar bau klorinnya hilang. Selanjutnya bak kita lakukan penjemuran atau pengeringan, kemudian dilanjutkan dengan pengisian air menggunakan filter bag yang kita lakukan kira-kira 2/3 bagian dari volume total bak. Langkah selanjutnya yaitu pemasangan kakaban. Terlebih dahulu kita cuci bersih kakaban, lalu letakkan kakaban di dasar wadah dengan diberi pemberat berupa batu atau benda yang lain supaya pada saat proses pemijahan kakaban tetap tertata rapi. Proses selanjutnya yaitu pemilihan induk siap pijah atau ikan resipien. Ikan resipien kita timbang terlebih dahulu untuk menentukan dosis ikan donor, di mana perbandingan ikan resipien dan ikan donor adalah perbandingan berat, yaitu 1:2. Berikutnya adalah persiapan alat dan bahan untuk proses hipofisasi yang akan menentukan keberhasilan dari proses pemijahan itu sendiri. Langkah-langkah pengambilan kelenjar hipofisa. Pertama, ikan donor diletakkan di atas telenan yang tidak licin dan dipotong secara vertikal dengan titik pemotongan di bagian belakang tutup insangnya hingga kepala ikan terpisah dari badannya. Selanjutnya, bersihkan darah yang masih melekat di kepala ikan. Kemudian, kepala ikan yang terpotong dihadapkan ke atas dan disayat dari pangkal hidung ke bagian potongan pertama hingga tulang tengkorak ikan terbuka dan otak terlihat jelas. Kemudian, kelenjar otak disingkap atau diangkat, maka akan tampak kelenjar hipofisa yang terletak di bawah kelenjar otak. Secara perlahan, ambil kelenjar hipofisa yang berwarna putih menggunakan pinset. Lalu, masukkan ke dalam tabung penggerus atau alu kaca untuk memudahkan nanti pada saat proses penggerusan atau penghancuran. Langkah-langkah pembuatan ekstrak kelenjar hipofisa. Kelenjar hipofisa yang sudah kita dapatkan, masukkan ke dalam tabung penggerus atau tissue grinder dan gerus menggunakan alu kaca atau tissue grinder tersebut hingga hancur. Kemudian kita tambahkan 1-2 ml Aquades. Fungsi Aquades yaitu untuk menghancurkan kelenjar hipofisa. Larutan hipofisa kita
Hancurkan sampai benar-benar tercampur rata. Setelah itu, larutan hipofisa kita ambil dari tissue grinder menggunakan jarum suntik. Untuk selanjutnya akan dilakukan proses sentrifuge. Setelah kita dapatkan, maka larutan kita masukkan ke dalam tabung sentrifuge. Kemudian kita putar selama kurang lebih 3 menit untuk mendapatkan kesempurnaan larutan. Dan diamkan sampai terbentuk 2 lapisan pada larutan tersebut. Larutan yang agak bening di bagian atas dan ada larutan yang keruh di bagian bawah. Larutan yang bagian atas kita ambil menggunakan jarum suntik. Selanjutnya, larutan siap kita suntikkan pada ikan yang akan dipijahkan. Penyuntikan dilakukan dengan teknik intramuskular, yaitu penyuntikan melalui otot punggung dengan membentuk sudut kemiringan 45 derajat. Selanjutnya dengan perlahan-lahan ikan kita angkat dan siap untuk dimasukkan ke dalam bak pemijahan. Pemijahan akan terjadi selama kurang lebih 24 jam. Diharapkan nanti Ibu akan memberikan kalian beban kerja ya untuk kalian diskusikan secara berkelompok. Ya kelompoknya ya sudah terbentuk yang seperti ini sudah ya. Nah, nanti Ibu akan berikan beban kerja yang nanti
Berikut adalah cara kerja atau prosedur. 1. Pengambilan kelenjar hipofisa. Pengambilan kelenjar hipofisa. 1. Menentukan dosis yang digunakan dalam proses pemijahan. 2. Menimbang ikan donor dan ikan refisien. 3. Ikan donor yang diletakkan di atas telenan yang tidak licin dan dipotong secara vertikal dengan titik pemotongan di bagian belakang untuk insang hingga kepala. Kepala ikan yang terpotong dihadapkan ke atas dan disayat dari pangkal hidung ke bawah. Bagian potongan pertama hingga tulang tengkorak ikan terbuka dan otak ikan kelihatan. 5. Kemudian kelenjar otak disingkap atau diangkat dan akan tampak kelenjar hipofisa di bawah kelenjar otak. 6. Secara perlahan ambil kelenjar hipofisa yang berwarna putih menggunakan pinset. Dan terakhir, selanjutnya dibersihkan menggunakan aquabase hingga kotoran dan darah yang melengket hilang. Adapun yang kedua yaitu pembuatan ekstrak kelenjar hipofisa. Yang pertama yaitu langkah-langkah pembuatan ekstrak kelenjar hipofisa, yaitu yang pertama, kelenjar hipofisa dimasukkan ke dalam tabung penggerus dan digerus menggunakan alu kaca atau tissue grinder hingga hancur dengan menambahkan aqua bides sebanyak 1-2. Yang kedua yaitu larutan hipofisa diambil dari tissue grinder menggunakan fluid atau alat gunting. Kesimpulan yang kami dapat dari hasil diskusi kelompok kami yaitu pemijahan semi buatan yang menggunakan kelenjar hipofisa berguna sebagai mempercepat tingkat kematangan gonas. Demikian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan akan kami jawab sewaktu kami. Ya, ada pertanyaan dari kelompok 1? Ada, Bu. Ya, silakan dari kelompok mana? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3. Ya, silakan. Mengapa saat hipofisa diambil tidak boleh pecah? Yang kedua, apa fungsi sentrifugal? Pertanyaannya tadi ya dari kelompok sana ya, kelompok 3 ya. Iya. Apa fungsi dari sentrifugal? Tadi pertanyaan dari sana ya, Ibu ulangi. Kemudian yang kedua tadi, mengapa saat pengambilan kelenjar hipofisa itu tidak boleh pecah? Silakan kelompok 2 barangkali ada yang ingin menjawab, siapa? Ya, silakan. Tadi pertanyaannya mengapa harus menggunakan ikan donor yang hidup ya? Karena jika ikan sudah mati maka hipofisa tidak akan berfungsi secara efisien. Yang pertanyaan yang kedua yaitu mengapa saat hipofisa diambil tidak boleh pecah ya? Jika pengambilan hipofisa itu pecah maka sama saja hipofisa tidak berfungsi secara efisien. Apakah terjawab dengan baik? Sudah. Bagaimana kelompok yang bertanya tadi? Sudah terjawab pertanyaannya? Sudah. Ada yang menambahkan dari kelompok lain? Tidak ada? Baik, silakan kalau tidak ada bisa ditutup diskusinya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 2 yang sangat aktif. Nah, ada satu kelompok yang mendapatkan reward dari Muslia. Kita beri aplaus untuk kelompok berapa ya? Kelompok yang paling bagus. Kelompok 1. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Tapi yang lain juga sangat bagus sekali. Nah, itu refleksi dari itu ya, dari apa namanya hasil diskusi. Semoga dengan demikian terus menyemangati kalian ya. Baik anak-anak, ini berikutnya Ibu akan berikan kesimpulan dari hasil pembelajaran kita dari awal sampai akhir, kemudian dari pelaksanaan praktikum ya, kemudian pelaksanaan diskusi, bahwa yang pertama pembicaraan semi intensif itu menggunakan hormon hipofisa dapat mempercepat tingkat kematangan donat induk. Dan yang kedua, syarat ikan donor yang diambil dari hipofisanya adalah menggunakan ikan yang masih hidup, minimal 1 famili, dan bukan ikan yang baru saja selesai dipijahkan. Yang ketiga, proses pengambilan hipofisa dan pembuatan ekstrak kelenjar hipofisa harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat. Kemudian yang keempat,
kalian? Ibu tanya dari kelompok, masing-masing kelompok kalian pembelajaran mulai dari awal, dari pembukaan, kemudian dari praktikum, dan sekarang ini sampai diskusi. Bagaimana refleksi yang sudah kalian dapatkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Apa yang kamu dapatkan untuk pembelajaran hari ini? Untuk pelajaran pada kali ini sangat seru dan kami cukup mengerti untuk mengenal berbagai macam pemijahan, terutama pada pemijahan semi intensif atau semi buatan, di mana terdapat teknik-teknik yang sangat seru untuk dicoba. Oke, bagus. Baik anak-anak, kalian sudah memberikan refleksi yang sangat bagus sekali tentang pembelajaran kita, tentang kekompakan kalian tadi ya, keseruan kalian dalam berdiskusi. Nah, maka berikutnya adalah Ibu akan memberikan ini. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Silakan kalian buka kembali link post-test yang sudah Ibu share ini. Kita mengerjakan post-test ya, sama dengan pretest tadi, untuk mengetahui kemampuan akhir atau hasil akhir kalian. Ini link post-testnya sudah Ibu share di sini. Bagaimana hasil post-testnya, Nana? Alhamdulillah apa? Ada penurunan. Kalau ada yang mengalami peningkatan, berarti kalian sudah menyimak pembelajaran dari Ibu ya. Yang mengalami penurunan, mungkin berusaha lagi ya. Dengan nilai post-test yang sudah ada itu, kalian sebagai penyemangat untuk kalian belajar di rumah. Sebelum Ibu akhirnya, Nana, untuk minggu depan atau untuk pertemuan Ibu berikutnya, silakan kalian belajar tentang materi pemijahan buatan ya. Kalau ini kan tadi pemijahan semi buatan. Nah, untuk pembelajaran Ibu berikutnya, kalian boleh membaca literatur atau mencari di sumber informasi yang lain tentang teknik pemijahan buatan ya. Kalau yang kali ini adalah tentang semi buatan. Kita belajar selanjutnya yaitu tentang teknik pemijahan ikan secara buatan ya. Nah, sebelum Ibu akhiri, tak lupa pula Ibu berikan pesan kepada kalian agar kalian punya semangat terus untuk belajar dan bosan-bosan untuk rajin-rajin membaca dan mencari informasi di manapun ya. Nah, tetap jaga kesehatan dan jauhi kerumunan, menggunakan masker karena dalam kondisi yang masih seperti ini ya. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran anak-anak, alangkah baiknya agar apa yang kita dapatkan dari pagi tadi sampai detik ini supaya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketua kelas untuk memimpin doa mengakhiri pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada kali ini, baiklah kita berdoa agar ilmu yang kita dapat menjadi barokah dan berguna bagi kita kelak. Berdoa mulai. Selesai.